Saya sangat menyukai cara Yesus mengoreksi para pemimpin agama di masa itu. Ketika seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus, apa yang harus kami perbuat untuk hidup yang kekal? Dan Yesus menyampaikan sebuah ilustrasi perumpamaan yang ada di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat 35. Cerita yang terkenal tentang orang Samaria yang murah hati. Jadi ceritanya berawal ketika seorang dirampok, dipukuli, sekarat, terluka. Lalu lewatlah imam, maksudnya imam Yahudi, melewatinya dari seberang jalan. Kemudian lewatlah orang Lewi. Siapa orang Lewi? Para pelayan di bait suci. Lewat dari seberang jalan. Gak mau repot, gak mau ikut bertanggung jawab. Gak mau ngotor-ngotorin bajunya. Lalu tibalah lewat seorang Samaria. Siapa orang Samaria? Orang Samaria adalah orang berdosa. Dalam pandangan orang Yahudi, orang Samaria itu orang yang gak jelas asal usulnya. Bau-bau Yahudi mungkin masih sedikit, tapi identitasnya gak ada dalam silsilah. Mereka dianggap orang berdosa. Orang Yahudi membenci orang Samaria. Tetapi orang Samaria yang dibenci, yang berdosa, yang gak jelas ini, turun dari keledainya, lalu mengangkat orang yang sekarat ini, taruh di atas tumpangannya, lalu menuntun keledainya, mencari penginapan terdekat, menginapkan orang ini, membasuh luka-lukanya, membayar penginapannya, masih dengan catatan kalau engkau belanjakan lebih, waktu aku kembali, aku akan membayar. Wow, so sweet bukan? Jadi maksud Yesus adalah belas kasihan. Itu lebih penting daripada jubah keagamaan. Beragamalah dengan akhlak. Jangan dengan baju, nanti bajumu masuk surga, kamu masuk angin. Tapi kan kita diselamatkan karena iman. Bukan perbuatan. Benar, perbuatan kita tidak membawa kita ke surga. Benar bahwa hanya oleh iman kita diselamatkan. Perbuatan tidak membawa ke surga, tapi perbuatanmu membawa surga turun ke bumi. Bumi berasa surga, bumi rasa surga. Dan lagi, Yesus sendiri mengajarkan di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat 16. Mulai ayat 14 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang di atas gunung mustahil tersembunyi. Ayat 15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan diletakkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang yang ada dalam rumah itu. Ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Apa yang orang lihat? Mereka melihat perbuatanmu yang baik. Kekristenan tanpa perbuatan baik, zong. Kekristenan tanpa perbuatan baik, Yakobus pasal 2 ayat 26. Iman tanpa perbuatan itu mati. Gak ngefek, gak pengaruh, gak ada gunanya. Orang Kristen tanpa buah-buah kebenaran gak ada gunanya, gak ada penting-pentingnya. Orang tidak melihat rumahmu yang megah lalu memuliakan Allah. Orang tidak melihat mobilmu yang berderet-deret lalu memuliakan Allah. Orang tidak melihat bajumu yang branded dan memuliakan Allah. Orang melihat perbuatanmu, maka mereka memuliakan Allah Bapa di surga. Karena perbuatan, jadi kesimpulannya, perbuatan Anda dan saya dapat memuliakan Allah atau mempermalukan Allah.